Salam sejahtera Kristus bagi kita semua. Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat sekalian maupun saudara yang mengikuti ibadah tutup tahun pada malam hari ini di channel YouTube GKI Sangkrah Solo. Kiranya hati kita semua tetap berlimpah syukur dan tetap berpegang teguh pada pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus dalam menutup tahun 2020 ini dan mengawali tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua melalui ibadah tutup tahun ini. Ku berikan damai-Ku bagimu, damai yang kekal dari Bapa, damai dan sejahtera hanya bagimu. Pulihkan hidupku, ku berikan damai bagimu. Ku beri pengharapan bagimu, harapan bagi yang percaya, harapan yang nyata tak akan sirna, bangkitkan hidupku, ku beri pengharapan bagimu. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Sungguh nyata penyertaan Tuhan. Jika kita dapat tiba di penghujung tahun 2020 ini, itu semua karena kasih setia dan pertolongan Tuhan. Sungguh nyata kasih karunia Tuhan. Sampai di sini, Tuhan telah menolong dan menyertai kita. Sungguh indah karya dan rencana Tuhan. Maka, marilah kita datang bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kita di tahun 2020 ini. Sungguh indah mengukir kenangan bersama Tuhan. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu.
Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, kita semua dapat sampai di penghujung tahun 2020 ini karena anugerah dan berkat pertolongan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita semua. kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, dimanapun saudara berada pada saat ini, malam hari ini kita merayakan ibadah tutup tahun. Hal ini berarti bahwa hari ini merupakan hari terakhir yang kita jalani di tahun 2020. Dan esok hari kita akan memasuki dan menjalani hari pertama di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Kita memang masih berada dan menjalani masa yang sulit akibat dampak pandemi virus COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini. Berbagai macam peristiwa pun terjadi di dalam kehidupan kita, baik yang mendatangkan sukacita maupun duka cita yang mendalam. Akan tetapi, jika kita bisa tiba di penghujung tahun 2020 ini, semua karena berkat anugerah serta kemurahan kasih Tuhan yang menghiasi dan mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Maka, melalui tema ibadah tutup tahun pada malam hari ini, yaitu Ebenezer, yang berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Marilah kita mengukir kenangan di tahun 2020 di dalam kasih kebaikan Tuhan, kuasa pertolongan, serta penyertaannya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. 365 hari di tahun 2020 ini telah hampir selesai kita jalani. Apakah yang telah terjadi di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2020 ini? Mungkin hal yang kita harapkan tidak terjadi. Dan hal yang tidak kita kehendaki justru terjadi di luar dugaan kita. Berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup pun datang di luar bayangan dan rencana kita. Salah satunya ialah pandemi virus COVID-19 yang dampak akibatnya masih kita alami sampai saat ini karena penularannya yang belum juga berakhir. Semua orang merasa jenuh dan bosan karena tidak bisa bebas bepergian. Kalaupun beraktivitas, kita harus melakukan protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker, face shield, sesering mungkin mencuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Ada pula yang harus rela kehilangan pekerjaan. Ada yang mengalami kesulitan keuangan karena pendapatannya menurun, tapi penghasilannya tetap, bahkan mungkin bertambah besar. Bahkan ada yang mengalami duka cita mendalam karena kehilangan anggota keluarga dan sahabat yang terkasih. Belum lagi dengan berbagai macam pergumulan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Entah itu masalah kesehatan, masalah relasi dengan keluarga, masalah dengan orang lain, dan juga masalah dalam pekerjaan kita. Pertanyaannya ialah, masihkah kita menemukan dan tetap melihat berkat kebaikan Tuhan dalam segala pergumulan dan masa sulit yang kita hadapi di sepanjang tahun 2020 ini? Marilah kita merenungkannya. Kala ku merasa sepi, hidup berbeban berat, ku datang pada Yesus dan ku serahkan padanya. Ku temukan anugerahnya dan janjinya pun teguh. Dia rela korbankan nyawanya untuk selamatkan hidupku. Dialah Allah Tuhan telah berfirman, diam dan tenanglah, gelombang badai pun reda dan gelap menjadi terang. Saat ku percaya kan firman-Nya, khawatir pun lenyap, dan di bawah naungan sayap-Nya aman dalam damai-Nya. Ya Tuhan, kami hanya bisa merasakan dan mengalami kasih kebaikan-Mu jikalau kami menempatkan Engkau di atas segala perkara kehidupan kami. Kami datang mempercayakan beban hidup kami pada Tuhan. Ya Tuhan, memang banyak hal yang terkadang tidak bisa kami pahami dalam peristiwa yang terjadi
di dalam kehidupan kami. Kami tetap taat dan setia percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami sering menyalahkan keadaan, sesama, bahkan menyalahkan Tuhan atas keadaan hidup kami yang buruk dan tidak menyenangkan. Kami kembali mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami sering menjadikan masa sulit dan pergumulan hidup kami sebagai alasan untuk tidak hidup seturut kehendak-Mu dan tidak berbuah berkat bagi sesama. Kami kembali bertobat dan mengikuti jalan Tuhan. Ya Tuhan, setiap jam kami memerlukan-Mu. Kami sungguh perlu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Engkau memerlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di surga dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masa untuk bersuka, ada masa untuk berduka. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sesuatu yang baik pasti terjadi dalam rancangan Tuhan. Hari-hari kehidupan manusia seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pertolongan Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam segala perkara kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sungguh nyata dan terbukti. Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tangan kuasa Tuhan memegang hidup kita. Dalam kesesakan, kita beroleh kedamaian dan kekuatan dari Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan bersama kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Pimpin
kuat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Perjalanan yang aku tempuh, telah berseri jiwaku. Susah kecewa, hidupnya fana, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara sekalian, kita kembali bersehati berdoa menerima janji Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Hari ini adalah hari terakhir yang kami jalani di tahun 2020. Berbagai peristiwa dan kejadian telah kami alami, baik yang menyukakan maupun mendukakan hati kami. Terlebih lagi masa sulit akibat dampak pandemi virus COVID-19 yang masih belum berakhir. Hingga kami harus beribadah secara online dari rumah kami masing-masing. Kami juga tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi dan apa yang akan kami hadapi pada tahun 2021 ke depan. Namun satu hal yang kami tahu bahwa masih ada Tuhan. Masih ada kuasa penyertaan dan pertolongan Tuhan yang hadir menemani, menaungi, dan merengkuh kami dalam segala kelemahan dan kerapuhan kami. Maka kiranya pengharapan ini kembali meneguhkan dan menguatkan kami melalui janji firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, dan selalu menerangi jalan kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu dalam segala kehinaan, keterbatasan, dan kerapuhannya, agar dilayakkan dan dimampukan untuk menjelaskan firman-Mu di dalam anugerah dan kuasa pertolongan Roh Kudus. Bersabdalah kepada kami, karena kami datang mengarahkan hidup kami untuk menerima taburan benih firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan hadir menyertai hidup kami. Amin. Saudara, bacaan Alkitab akan dibacakan dari 1 Samuel pasal 7 ayat 10 sampai 14. 1 Samuel pasal 7 ayat 10 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ibn Haiser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel.
Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan hidup kita dalam menutup tahun 2020 dan menapaki tahun 2021. Ada sebuah judul buku yang kembali ingin saya sampaikan kepada saudara. Judul buku itu mengatakan When Bad Things Happen to Good People. Ketika hal-hal buruk terjadi atau menimpa orang-orang yang baik. Kita sering berpikir dan lebih mudah menerima kenyataan kalau kita itu baik, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kalau kita taat dan setia pada Tuhan, maka seharusnya kita tidak menderita atau mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Hal-hal buruk dalam kehidupan ini harusnya dialami oleh orang-orang jahat, orang-orang yang tidak bertobat, orang yang suka melukai, menyakiti hati sesama. Tetapi saudara, semua orang, good people ataupun bad people, bisa mengalami hal yang baik, juga hal yang buruk. Karena dosa, maka selama kita hidup di dunia ini, kita semua bisa mengalami masa kelam. Masa yang sulit, masa yang mendukakan hati kita. Maka saudara jangan berpikir dan beranggapan, hari ini hidup saya fine-fine saja. Saya anak Tuhan yang hidupnya diberkati hari ini. Hati-hati. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak akan pernah mengalami namanya masa sulit. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah mengalami masa yang sulit ketika dia bergumul di Taman Getsemani. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan pun, orang yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, taat pada perintah Tuhan, suka berbuat baik pun, tetap bisa mengalami masa yang sulit. Dampak virus COVID-19 dialami oleh semua orang, termasuk orang Kristen. Maka gak ada orang Kristen yang berani mengatakan, saya orang Kristen gak mungkin kena COVID. Saya orang Kristen gak mungkin menderita, gak mungkin sakit. Tidak ada saudara. Yang kena virus ada orang Kristen. Yang kehilangan pekerjaan banyak orang Kristen. Yang kehilangan anggota keluarganya juga ada orang Kristen. Yang mengalami kebosanan, kejenuhan, stres terjadi pada orang-orang yang juga mengasihi Tuhan. Maka tidak heran ketika hal-hal buruk itu menimpa kehidupan kita dan tidak berubah menjadi baik sesuai keinginan dan harapan kita, maka pada akhirnya kita akan bertanya, di manakah Tuhan? Kenapa? Mengapa Tuhan tidak menolong? Di manakah pertolongannya? Karena memang bagi kita semua lebih mudah kita melihat dan meyakini pertolongan Tuhan dikala hidup kita nyaman, keadaan hidup kita baik, semua rencana berjalan seturut kehendak dan apa yang kita harapkan. Oh, gampang sekali kita mengatakan Tuhan itu baik. Allah sungguh memberkati hidup saya. Tetapi tidak mudah bagi kita semua
untuk tetap meyakini pertolongan Tuhan ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan bayangkan. Bahkan apa yang kita harapkan tidak terjadi, tidak terwujud sesuai harapan kita dalam doa, dalam iman kita kepada Tuhan. Maka tema ibadah kita di penghujung tahun 2020 ini, Ebenezer, yang berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalimat Ebenezer yang pertama adalah nama tempat peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Dan pada waktu itu mereka mengalami kekalahan yang besar. Bahkan umat Israel dipermalukan di hadapan bangsa-bangsa lain, sampai tabut perjanjian pun direbut. Ebenezer yang kedua menunjuk pada batu pertolongan yang tadi kita baca, yang dipakai Samuel bukan sebagai tempat penyembahan, bukan, tapi sebagai sarana peringatan supaya umat Tuhan itu bukan hanya mengingat akan Tuhan, tapi mereka mengingat bahwa mereka bisa mengalahkan bangsa Filistin. Selama 20 tahun mereka menderita. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Nah, ada hal yang menarik. Ebenezer, nama tempat yang pertama, mereka mengalami kekalahan yang besar. Seakan-akan Tuhan tidak hadir menolong mereka. Selama mereka menderita dan berkeluh kesah selama 20 tahun, tiba-tiba kok Tuhan menolong dan mereka pun menang atas bangsa Filistin. Apa yang sedang terjadi? Mereka kalah dengan bangsa Filistin pada waktu itu karena mereka berpaling dari Tuhan. Mereka menyembah berhala. Tetapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati mereka, maka mereka pun mengalami pertolongan Tuhan. Maka dari hal ini kita bisa belajar bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita, berarti yang pertama, Tuhan tidak pernah mengabaikan saya dan saudara semua. Kitalah saudara yang sering mengabaikan Tuhan. Pada waktu itu Tuhan bukan tidak mau menolong bangsa Israel, tapi merekalah yang tidak mau ditolong oleh Tuhan. Mereka memilih untuk melekatkan hati, mengandalkan Baal, berhala yang mereka sembah. Maka ketika bangsa Israel datang bertobat ke hadapan Tuhan, mereka sungguh-sungguh berpaling dari berhala mereka, kembali melekatkan diri pada Tuhan. Mereka pun menemukan dan mengalami pertolongan Tuhan. Karena bertobat itu berarti kita bukan hanya menanggalkan sesuatu yang membuat kita jauh ragu dari Tuhan. Bertobat juga berarti kita mau datang berserah dan mengikuti pimpinan Tuhan. Maka yang kedua, Ebenezer juga berarti Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Setelah bangsa Israel bertobat di hadapan Tuhan, mereka menunjukkan dengan beribadah kepada Allah di Mizpah. Tiba-tiba datanglah bangsa Filistin mengepung mereka. Dalam keadaan yang tidak siap untuk berperang. Karena mereka nggak punya waktu untuk mempersiapkan diri, melengkapi diri untuk berperang. Dalam keadaan yang tidak terduga, panik di luar kemampuan mereka. Tuhan menolong mereka, sehingga mereka mampu bahkan dapat memukul kalah bangsa Filistin. Bahkan seumur hidup Samuel, bangsa Filistin tidak pernah bisa mengalahkan bangsa Israel. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah lalai menolong kita. Tetapi kitalah yang mudah melupakan Tuhan, bahkan meragukan pertolongan Tuhan karena hanya beberapa peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal begitu banyak hal baik yang kita alami. Itu pun belum tentu saya dan saudara akan mengatakan bahwa semua itu karena berkat Tuhan. Hal itu baik yang saya alami, diberkati, tetap sehat, mempunyai pekerjaan semata-mata karena pertolongan Tuhan. Bangsa Israel karena sebuah peristiwa
yang mereka alami, yang mereka anggap menyusahkan mereka. Mereka melupakan Tuhan. Tapi mereka tidak mengingat begitu banyak peristiwa yang Allah kerjakan, menolong mereka berulang kali. Maka pertolongan Tuhan pasti memberikan kebaikan dalam hidup kita, bukan hal yang jahat. Karena Tuhan sungguh baik dan Dia nggak pernah merancangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh jujur, saya dan saudara, seringkali kita ketika ditolong oleh Tuhan, ketika hal yang buruk menjadi hal yang baik, maaf kata, tanpa kita sadari, terkadang kita pamer, saudara. Kita menggeser Tuhan. Seakan-akan ketika Tuhan menolong saya, itu karena sayanya. Karena saya berdoa sungguh-sungguh. Karena iman saya lebih besar daripada dia. Karena saya berusaha dan tidak menyerah. Karena saya orang yang diberkati Tuhan. Karena saya anak Tuhan yang rajin ke gereja, ikut ibadah online. Sedangkan dia bukan anak Tuhan. Dia suka melukai hati orang lain. Maka seakan-akan ketika kita ditolong oleh Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan, kita menggeser Tuhan. Lalu kita menempatkan saya ini loh, karena saya ditolong oleh Tuhan. Saudara, kalau kita nggak menemukan dan mengalami pertolongan Tuhan, itu karena kita nggak bisa menerima cara Tuhan menyatakan pertolongannya kepada kita. Saya masih ingat pergumulan saya beberapa tahun yang lalu, ketika papa saya tiada. Saya nggak bisa menemukan dan mengalami pertolongan Tuhan. Saya kecewa, saya marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak menolong papa saya, memberikan mujizatnya kepada papa saya? Mengapa Tuhan tidak mengutus para malaikat untuk menopang ketika papa saya jatuh? Pada akhirnya saudara, saya bisa mengatakan bahwa Tuhan telah menolong papa saya. Papa saya nggak dibiarkan menderita di dunia ini. Bahkan Tuhan juga menolong saya melewati masa duka, tetap bisa mengasihi Tuhan dan melayaninya sampai detik ini. Sesungguhnya ketika kita berkata, mengapa Tuhan tidak menolong saya? Mengapa Tuhan tidak menolong orang tua saya, menolong pasangan saya, menolong anak saya, menolong sahabat saya? Karena kita merasa seakan-akan Tuhan merampas, mengambil sesuatu yang menjadi milik kita. Padahal itu bukan milik kita saudara, tapi milik Tuhan, pemberian Tuhan. Kita nggak bisa menemukan dan mengalami pertolongan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak menolong kita, tapi karena kita menempatkan aku di atas segalanya. Bukan kita yang ikut cara Tuhan menolong kita, tapi kita ingin Tuhan yang ikut cara saya, yang ikut keinginan saya. Kita mendikte Tuhan bagaimana Tuhan harus menolong kita. Dan kita gak akan menemukan pertolongan Tuhan, saudara. Jika Samuel menjadikan batu pertolongan supaya bangsa Israel mengingat Tuhan, maka apakah yang menjadi sarana saudara dengan saya supaya tetap kita mengingat pertolongan Tuhan pada masa sulit yang kita alami di sepanjang tahun 2020 ini dan saat kita akan menapaki tahun 2021. Gak perlu saudara ambil batu lalu menamakan Ibn Haiser. Gak perlu saudara copot salib di rumah lalu menamakan dia Ibn Haiser. Sederhana saudara. Pertama adalah ingatan. Ingatlah. Bukan ingat pertolongan Tuhan yang pertama, tapi ingatlah pada Tuhan. Kalau engkau mengingat Tuhan, maka pasti engkau mengingat selalu ada pertolongan, pengharapan, penghiburan, sukacita. Karena engkau ingat Tuhan, berarti engkau bilang masih ada Tuhan dalam hidup saya. Ketika engkau ingat Tuhan, engkau akan merenungkan betapa besar Tuhan cinta sama engkau. Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia gak pernah mengabaikan kita. Dia gak pernah melupakan kita. Dan dia gak pernah membiarkan kita sendirian.
maka kita akan belajar bersyukur. Bukan karena kita mengalami penderitaan, kesesakan. Kita bersyukur karena kita kagum. Kita bersyukur karena kita menangis dalam sukacita. Kita berbalik kepada Tuhan. Kita yakin bahwa kita bisa memenangkan segala pergumulan apapun bersama Tuhan. Dan Ebenezer, kita akan menceritakan betapa nyata kuasa penyertaan dan pertolongan Tuhan yang telah kita alami. Bukan berdasarkan keadaan, peristiwa yang telah terjadi, tetapi apa yang telah Tuhan lakukan, kerjakan, nyatakan dalam hidup kita. Saudara, hidup kita ini hari ini adalah Ebenezer, karena Tuhan masih menolong kita. Kita bisa ikut ibadah online. Kita bisa melayani di ibadah tutup tahun pada malam hari ini. Ebenezer, karena Tuhan menolong kita. Kita bisa sehat, kuat bertahan, tidak menyerah, tetap bergembira di hari Natal yang memprihatinkan. Tetap bersuka cita di tengah kesulitan, terhibur di masa kelam. Kita bisa percaya pada Tuhan, berdoa dan juga bersaksi sampai hari ini. Karena Ebenezer, semua karena pertolongan Tuhan. Maka pertolongan Tuhan itu bukan soal solusi atau keadaan yang berubah A menjadi B, tapi bagaimana kita tetap bisa mengingat Tuhan dan meyakini bahwa kita bisa memenangkan segala perkara bersama Tuhan. Jadi jangan membatasi, mengkotakkan pertolongan Tuhan hanya pada solusi, keadaan yang berubah. Seakan-akan kalau Tuhan menolong, maka Dia akan memberikan namanya solusi. Menyelesaikan masalah kita, persoalan kita. Selalu mengubah keadaan A jadi B. Kalau sakit maka sehat, barulah Tuhan namanya menolong kita. Kehilangan pekerjaan, dapat pekerjaan. Kalau gagal langsung berhasil, itu namanya Tuhan menolong kita. Pertolongan Tuhan bukan seperti itu, saudara. Pertolongan Tuhan dikala kita dapat mengingat, dikala kita masih yakin masih ada Tuhan. Sekalipun kita mengalami duka cita, masih ada Tuhan. Sekalipun kita mungkin rapuh, lelah, ingin menyerah, kita mengatakan masih ada Tuhan. Kita masih bisa mengingat Tuhan. Itu karena Ebenezer, Tuhan menolong kita. Maka jangan menyerah, saudara. Jangan berputus asa. Sekalipun kita menjalani masa sulit di sepanjang tahun 2020 ini. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Yang Tuhan yang ajarkan pada malam hari ini. Ingat, masih ada Tuhan. Berarti masih ada pertolongan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, sukacita, ketabahan, kesabaran, dan juga ketenangan. Seperti syair lagu yang mengatakan bahwa Tuhan memang gak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, jalan hidup kita selalu rata. Kita bisa menjalani masa yang sulit, menghadapi masalah dan persoalan di tahun 2021 nanti. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan selalu menyertai kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Maka janganlah menyerah, jangan berputus asa, tetaplah menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, melekatkan hati pada Tuhan, bersandar dan mengandalkan Tuhan. Tetaplah mempercayakan seluruh rencana kita, hidup kita kepada Tuhan. Dan tetaplah taat dan setia ikut kehendak Tuhan. Karena Ebenezer, Tuhan tetap menolong kita dan selalu menolong kita. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara sekalian yang ikut ibadah online pada malam hari ini, dimanapun saudara berada, marilah kita pada saat ini membawa segala pergumulan hidup kita, kelemahan dan kerapuhan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak kuat, kalau kita khawatir, kalau kita takut, mari kita datang kepada Tuhan, membawa semua beban hidup kita, membuka kelemahan kita, kerapuhan kita. Datanglah bertobat, berserah dan bersandar pada Tuhan. Karena masih ada Tuhan, masih ada pertolongannya, masih ada kuasa mujizatnya bagi setiap kita yang percaya, setia dan taat mengasihinya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Karena Ibn Heiser, sampai di tahun 2020 Tuhan telah menolong kita, maka Tuhan tetap akan menolong kita melalui tahun 2021. Mari kita membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Kita berdoa masing-masing saat ini kepada Tuhan. Berdoalah, bawa seluruh beban hidupmu, pergumulanmu, dan mintalah Tuhan memberikan engkau kekuatan, semangat hidup, pengharapan, supaya engkau enggak menyerah, engkau enggak berputus asa, tapi engkau yakin, sekalipun persoalanku tetap sama, pergumulanku tidak berubah, tapi Tuhan masih ada. Masih ada pertolongan Tuhan, masih ada mujizat Tuhan yang menguatkan, yang menolong dan menyertai kita semua. Mari kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Dimanapun kami berdoa pada saat ini, Tuhan hadir kembali menguatkan dan meneguhkan kami semua, bahwa Tuhan telah menolong kami sampai di penghujung tahun 2020 ini. Maka Tuhan tetap akan menolong kami menjalani tahun 2021. Biarlah Bapa kami mengakhiri tahun ini dengan kembali datang mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, membawa, melepaskan beban hidup kami, membuka segala kerapuhan, kelemahan kami. Kami mungkin yang tidak kuat, merasa lelah dan capek. Kami mempunyai berbagai macam persoalan, beban hidup yang menggelisahkan hati kami. Kami menemukan jalan buntu, ragu akan pertolongan Tuhan. Bila kami datang malam ini, melepaskan semua beban hidup kami, karena masih ada Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Engkau gak pernah berjanji bahwa kami akan menghadapi persoalan, tapi Engkau berjanji akan menyertai kami. Maka biarlah Tuhan, kami tidak menyerah, kami gak berputus asa, karena Tuhan menolong kami beserta dengan kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dan biarlah kami selalu percaya mujizat Tuhan ada bagi kami yang menyembah dan percaya kepadamu. Mari sama-sama kita akan pujikan. Jangan pernah menyerah. Tuhan ada bersama kita.
Katakan sama-sama, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Dia janji menyertai kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. katakan jangan mudah menyerah dan berputus asa. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada. Kembali kita katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita kembali berdoa. Tuhan, banyak hal yang telah terjadi, berbagai macam pergumulan juga hadir menghadang hidup kami. Suka dan duka kami telah lewati, tapi kami melihat bahwa Engkau berserta dengan kami, menolong kami. Maka bila kami mengakhiri tahun ini dengan percaya bahwa Engkau menolong kami dan tetap setia menolong kami. Kami juga datang berdoa menyerahkan semua impian, rencana, harapan kami di tahun 2021. Memang kami nggak tahu apa yang akan terjadi, dan kami juga nggak mengerti apa yang akan kami hadapi. Namun kami tahu bahwa Engkau memegang tangan kami, Engkau menuntun tiap langkah hidup kami, dan kuasa penyertaan dan pertolongan Tuhan tetap hadir menyertai kami, karena masih ada Tuhan, masih ada mujizat Tuhan. Kami juga berdoa supaya pandemi virus COVID-19 dapat berakhir dalam belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kami kesadaran supaya kami berjuang bersama-sama untuk memutuskan rantai penularan virus COVID-19. Tuhan juga berkati persiapan vaksin supaya memberikan pengharapan dan semangat dalam kehidupan kami untuk berjuang melawan pandemi ini. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau mengubah hidup kami semakin berkenan di hati-Mu, supaya kehidupan kami semakin berbuah berkat buat keluarga, sahabat, dan sesama kami. Di tahun 2021 kami rindu bukan hanya menikmati pertolongan Tuhan. Kami rindu bukan hanya mengalami kebaikan Tuhan, tapi kami juga rindu untuk menyukakan, menyenangkan, dan memuliakan nama Tuhan. Menceritakan Ibn Haiser melalui kehidupan dan pergumulan kami. Sempurnakanlah doa pengharapan kami dan seluruh impian rencana kami, karena kami datang menyerahkannya dan mengakhirinya dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami murid-murid-Mu, dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita menyatakan syukur melalui persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan dengan melandasinya dari Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita berdoa sebelum membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh nyata pertolongan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani hari demi hari hingga tiba di penghujung tahun 2020 ini. Kami juga telah menerima dan mengalami begitu banyak janji serta berkat pemeliharaan Tuhan di masa sulit yang terjadi di tahun 2020 ini. Sebab itu, pada saat ini kami ingin kembali memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur, sukacita, karena sampai saat ini Tuhan telah menolong kami dan juga akan selalu menolong kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. hari sudah hampir kita jalani di tahun 2020 ini. Di masa sesulit dan sekelam apapun yang kita jalani di tahun 2020, percayalah bahwa setiap jam Tuhan tetap memberikan berkat kepada kita. Setiap hari Tuhan menjaga dan melindungi kita. Setiap menit Tuhan memelihara kehidupan kita, dan setiap detik Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Segala perkara dapat kami tanggung bersama Tuhan. Bersama Tuhan, kita dapat melalui hari-hari yang sedih dan senang, hari-hari yang menegangkan pikiran maupun yang menyenangkan hati, dan juga hari-hari sakit maupun sehat. Segala sesuatu datang silih berganti dalam hidup kita. Kita pun tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki dan mengubah apa yang telah terjadi. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Apa yang telah terjadi adalah tempat belajar untuk menata masa depan yang lebih baik, bukan tempat tinggal untuk meratap. Hidup ini adalah kesempatan untuk berkarya memberkati sesama. Padamu Tuhan,
Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tahun 2020 akan segera berakhir. Namun pertolongan Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Sambut dan hadapilah tahun 2021 di dalam kuasa pertolongan serta penyertaan-Nya. Tuhan selalu berjalan bersama kita. Jalanilah tahun 2021 dengan selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Kami selalu mengingat dan hidup mengandalkan Tuhan. Saudara sekalian, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Pertolongan Tuhan sungguh nyata. Jalanilah hari-hari hidupmu di dunia ini bersama Tuhan. Kami menjadi terang dan garam dunia. Biarlah Tuhan ada di kepalamu. Dalam segala pengertianmu. Tuhan ada di matamu. Dalam segala yang kau lihat. Tuhan ada di mulutmu. Dalam setiap pembicaraanmu. Tuhan ada di langkahmu. Sampai kepergianmu. Sekarang terimalah berkat Tuhan agar engkau bisa mengakhiri tahun ini dengan penuh ungkapan syukur dan menapaki tahun 2021 dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kiranya anugerah, kasih sayang,
kuasa penyertaan dan pertolongan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus selalu menjagamu, melindungimu, menaungi dan mengiringi tiap langkah hidupmu dan memberimu kekuatan serta pengharapan dalam segala perkara dan pergumulan kehidupan kita dalam menutup tahun 2020 ini dan menjalani tahun 2021 dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, sekalipun kita nggak bisa beribadah di akhir tahun ini di gedung gereja, di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap hadir menolong kita semuanya. Biarlah kita mengakhiri tahun ini 2020 dengan ungkapan syukur dan keyakinan yang teguh bahwa Ibn Heiser sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan Dia tetap akan menolong kita dalam kita menjalani melalui tahun 2021. Kami Majelis Jemaat GKI Sangkra Solo mengucapkan selamat menyambut tahun yang baru, tetap jaga kesehatan, kiranya pengharapan dan pertolongan Tuhan beserta kita semuanya. Amin.